bedanya 1 tahun kemudian. Pembelian dilakukan tanggal 23 Juli. Aduh, sebenarnya Doktif tuh nggak pengen banget lo bikin konten ini. Tapi kan biasa gatel. Gatel kenapa? Karena ada yang mengganjal banget gitu. Ya, Pak Lawyer. Doktif nggak kenal sih sama lawyernya. Cuman hati-hati ya kalau bikin statement ya. Produk yang Doktif beli itu semuanya ada di bulan Oktober, November. Desember ada juga sih. Ya. Dan itu di tahun 2024. Jadi nggak ada yang tahun 2023. Ya. Aduh, tolong ya. Kalau bikin pernyataan itu dipikirin dulu. Kalau dari tahun 2023, ngapain baru lapor sekarang gitu? Dan itu adalah barang dari klien Anda loh. Kan jelas-jelas banyak berseliweran jejak digitalnya. Salmon DNA di rumah aja. Gitu. Udah buruan, makanya Doti pengen cepetan buruan P21, buruan cepetan persidangan, kita bongkar abis deh. Ya, produk dari klien Anda. Anda juga hati-hati ya. Kalau emang klien Anda udah salah, jangan getol banget belainnya. Ntar malah dibully loh sama netizen. Masyarakat Indonesia sekarang udah pada cerdas, Pak. Udah gak gampang digiring-giring opininya, apalagi sama bujer-bujernya DRL, gak gampang banget gitu. Udah pada cerdas. Terus Dokter mau tanya, bukannya klien Bapak itu pemilik banyak klinik ya? Yang lasernya itu banyak banget gitu. Kan mengandalkan laser. Kalau bikin iklan tuh lasernya paling keren, pikonya paling keren. Tapi kok muka klien Bapak sekarangnya masih parah banget sih, Pak? Bilangin dong Pak, sekarnya dibenerin dulu gitu. Apalagi kalau mau jualan serum Bopeng, serum Scar, bilangin dong. Masa sih klien Bapak kan dokter, nggak tahu ya kalau yang namanya serum tuh nggak bisa ngilangin Scar. Masih jualan kamu DRL, serum Bopeng. Belum di-spill lagi sih ya produk-produk yang diduga tepu-tepu lagi. Habis gitu nanti ini dilaporin lagi ya konten yang ini ya. Dokter kan bilangnya diduga serum Bopeng. Emang bisa serum Bopeng ngilangin Bopeng? Sedangkan Bopeng kamu sendiri masih parah banget. Padahal kamu punya laser. Gitu. Udah, kamu fokus dulu ngobatin Bopeng-Bopengnya kamu. Baru kamu nawarin ke pasien-pasien kamu kalau emang skincare kamu bagus gitu. Ya, oke. Udah gitu dulu ya guys. Ingat kalau dokter akan selalu ingetin yang namanya cancel culture. Blacklist produk-produk dari owner-owner skincare yang beginian. Apalagi playing victimnya. Allahu Akbar. Udah jelas banyak korban. Suplemen wet tomato nggak ada tomat putihnya. Masih aja ngeles. Dah buruan cepetan kita bersidang. Dokter tunggu. Nggak ada takut-takutnya. Ya. Oke ya guys ya. Ingat salam cerdas bareng dokter. Dokter detektif. Bye. Terus untuk Feni. Dokter belum hubungin Feni. Karena ada berita baru. Perkakas, bininya Perkakas. Menghubungi lawyer. Kalau sarannya Dokter, bininya Perkakas jangan menghubungi lawyernya Bang Hotman ya. Kamu kan sudah punya lawyer ya. Jangan menghubungi lawyernya Bang Hotman. Bang Hotman itu akan membela wanita yang tertindas. Ya, jadi di sini Bang Hotman 99,99999% akan membela Feni. Ya, udah. Jadi jangan hubungin lawyernya Bang Hotman, oke? Gitu. Ya betul guys ya. Jadi nggak usah karena dokter sudah dapat info valid A1 ya. Nanti dokter akan kasih tahu buktinya ke Feni gitu, bukan ke sini karena sudah amanahnya nggak boleh dikasih tahu di publik gitu. Nanti dokter kasih taunya ke Feni-nya gitu. Thank you Muni gitu. Dok, kasus laporan persekusi jalan sayang. Tapi dokter iri. Kenapa kok agak lelet? Karena harusnya dokter kali supaya laporannya lebih cepat. Kayaknya dokter laporannya harus di Palembang kayaknya. Gitu. Ya Tevera ya. Tevera ya. Supaya laporannya cepet banget ini Tevera. Dia belum pernah dapat surat panggilan. Tevera aja saksi dipanggil bolak-balik loh. Ini kok aneh. Langsung tiba-tiba ada surat seperti ini. Tidak ada, cuman surat itu aja yang ada. Ini dari keluarganya. Apakah karena orang kecil ya nggak punya backing ya? Apakah? Tapi nggak DRL kira-kira ada backing nggak ya? Backing apa ya DRL ya? DRL ada backing nggak sih di Palembang?
gitu. Kan katanya Bang Hotman, hati-hati dok, hati-hati orang ini DRL ini bisa memutarbalikkan fakta, duitnya banyak banget gitu. Gak bisa kamu DRL kok sama Doktif ya, karena mentalnya Doktif itu mental pejuang. Buktinya begitu Doktif lihat itu, Doktif langsung konfirmasi, Pak itu siapa Pak, Bapak siapa Pak, langsung Doktif telepon, langsung hubungin, dapat informasi dari adiknya Ko David, oh itu Afrizal, mantan asistennya DRL. Dapat, oh Afrizal mantan asistennya DRL, terus bilangnya nyalainnya dia, nyalain kontennya dia, videonya dia itu. Coba di TikTok kan ada tuh, di TikTok kita bakalan setelin ininya dia, videonya dia ngomong kalau disuruh Doktif supaya seolah-olah kayak deket sama perempuan gitu ya. Iya. Seolah-olah deket sama perempuan gitu. Nah ya bener, hilang sekejap kalau Allah berkehendak. Jadi kamu DRL ya, siap-siap aja. Jangan merasa saya punya harta berlimpah, saya punya link channel, plep, Allah balik selesai. Palembang itu kan ada Karput juga ya. Karput bukannya aslinya Palembang ya? Kalau gitu berarti minta Karput deh, minta tolong. Karput. Ntar dengerin. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas berita hoax yang telah saya buat, termasuk tentang produk Helwa yang telah dicampur-campur. Itu semua saya lakukan atas perintah Doktif. Termasuk saya juga pernah disuruh untuk membuat seolah-olah Dr. Richard itu dekat dengan seorang perempuan. Nah ini sudah cukup. Membuat seolah-olah Dr. Richard dekat dengan perempuan. Itu kata-kata beliau ya. Sekarang Doktif tanya sama kalian, guys, gimana caranya Doktif membuat seseorang itu, laki-laki itu dekat sama perempuan? Gimana caranya? Gimana caranya coba? Bingung Doktif? Ayo guys. Ya kan? Gimana caranya? Doktif bisa membuat orang itu dekat sama perempuan. Ya apa caranya? Kan tidak bingung Yang aku. foto itu. Barusan dapat foto lagi. Oh iya. Terus Doktif mau kasih tahu kalian ya, cepu. DRL, cepunya Doktif tuh bukan bapak itu. Paham nggak kamu? Cepunya Doktif itu emang sih sudah keluar lama dari klinik kamu. Itu karyawan kamu memang cepunya Doktif. Cepunya Doktif itu memang stafnya DRL. Terus sudah lama resign. Tapi bukan bapak itu cepunya. Ya apa sih? Orang tadi aja kita masih kontak-kontakan. Kalau memang cepunya itu kan nggak mungkin kontak-kontakan sama Doktif. Iya kan? Tadi aja Doktif masih kontak-kontakan. Oke, emang udah keluar, udah lama. Tapi mungkin DRL kamu harus tahu musuh kamu banyak DRL. Ya. Doktif tuh paling nggak pengen ini. Baru dapet ini. Mana sih tadi tuh? Doktif mau ketawa aja. Oh, pusing iki. Jangan dikasih clue katanya dok. Oh, harus dikasih clue biar dia ini. Clue kan nggak kenapa-napa, guys. Iki siapa sih iki? Nah ini kan lihat ini tuh, proses soal rekayasa kasus pencurian di klinik tuh, ya kan? Ini gambarnya siapa iki? Hah? Gitu. Ini apa nih? Rekayasa. Nanti tuh bapak rekayasa, ocok gitu ya. Udah panik saya panik gitu. Sarannya Doktif itu kalau mau bersikap, mau fitnah Doktif itu dari orang yang Doktif tuh kenal minimal tuh kenal gitu, iya kan? Gambar Doksun, ini bener ya, ini gambar Doksun, ini adalah gambar Doksun sayang gitu. Di sini belum maghrib, ya kamu kalau mau sholat aja nggak usah catin Doktif, ya Doktif tuh nggak pernah tinggalin sholat, ya. Gak usah sok-sok kayaknya. Kamu ngajatin bos kamu tuh, nih bos kamu ya yang bilangnya mualaf, ya kan? Kira-kira masih makan bebong enggak kemarin? Gitu. Masih pegang botol enggak kemarin? Tuh Mabel cerita. Gitu. Nasihatin aja dia. Ya. Kalau Doktif insya Allah kalau masalah sholat dari SMP Doktif nggak pernah tinggalin sholat. Paham gitu ya. Iya. Kalian itu bujur-bujur tuh kalau jangan setengah-setengah, masuk semua gitu loh. Aku dengaran dia sih ini nggak masuk si DRL. Si DRL juga suka masuk dia.
Oh, yang live. Nah, aku tadi mau munculin yang surat itu loh, surat apa namanya itu? Surat penangkapan, aneh banget, tanggal 22, tanggal 25 langsung ditangkap. Luar biasa, sangat cepat sekali itu. Susah, nanti aja deh. Nanti bakalan sepi lagi. Orang tadi udah cepuknya dia barusan kontak-kontakan lagi sama Doktif. Jadi kamu salah orang itu. Kamu salah orang. Gimana lagunya? Gimana tuh lagunya? Salah orang. Kamu salah orang, ya? Bukan. Orangnya bukan bapak itu. Bapak Afrizal salah. Ngarang aja. So ngarang-ngarang. Bapak Afrizal dikorbanin, ditumbalin. Kasian, ya. Sudah jangan direspon. Ya direspon lah guys. Orang dia penggiringan opini. Enak aja, dia menggiring opini, mau menjelekkan Doktif. Doktif juga menggiringkan opini dong, membongkar kejahatannya DRL juga kan. Masa Doktif diem digituin? Nggak mau lah. Kalau kalian diem, ya itu di kalian. Kalau Doktif nggak mau diem. Apalagi tuh bapak kasihan, gak ngerti apa-apa, terus tiba-tiba dijemput. Gitu loh, nggak ada pemeriksaan sebelumnya kok tiba-tiba dijemput. Makanya Doktif mau tanya ke Bapak Haryo, Pak Kombes Haryo. Pak, ini anak buah Bapak, Doktif sudah dapat surat-suratnya. Yang nangkepin petugasnya sudah dapat semua. Doktif mau tanya, Pak, apakah sudah sesuai dengan prosedur di Polrestabes Palembang? Gitu. Kalau belum, ya maaf Pak, Doktif harus melaporkan ke Divpropam nih. Karena kalau emang ada keanehan kan harus dilaporkan. Meskipun Doktif juga melaporkan Bapak itu. Jadi lucu ya? Doktif laporin, tapi Doktif juga mau tanya kok bisa secepat itu laporannya DRL kayak ekspres gitu ya. Oke ya guys ya, udah jam 6 udah kan, udah maghrib. Oke, ya udah. Doktif kayaknya masih kebanyakan foto. Jadi sebenarnya tadi ada foto tentang surat ya, yang kalian mungkin nanti ahli hukum bisa ngomong bahwa seharusnya sebelum penangkapan itu ada yang namanya undangan interview, sama seperti yang Doktif dapetin ya. Nih ya, itu jawabannya. Nggak ada surat apapun selain yang dikirim tadi. Dan yang dikirim tadi itu adalah surat penangkapan yang kirim ke Doktif. Tiba-tiba penyidikan, terus penangkapan. Luar biasa. Congratulations buat Polrestabes Palembang. Seandainya semua kantor polisi kayak Polrestabes Palembang, kayaknya maju kali bangsa Indonesia ya. Cepat sekali laporannya. Jadi seharusnya mungkin Polres-Polres yang lain bisa meniru Polrestabes Palembang. Ya, Doktif sampaikan luar biasa, apresiasi yang luar biasa kepada Polrestabes Palembang yang sangat cepat. Jadi nanti Doktif mohon Pak Haryo, nanti Doktif dibalas ya Pak Haryo ya. Doktif soalnya nanti kirim pesan tadi ke instanya Pak Haryo nih, dibalas ya Pak ya. Doktif akan mengirimkan bukti-buktinya. Ada suatu keganjalan di Polres Palembang. Doktif dengan memohon dengan sangat Bapak Haryo bisa menerima, mengecek pesan yang Doktif kirimkan. Semua bukti-buktinya terpampang nyata. Dan Doktif nggak mungkin umumkan di masyarakat sini ya, karena tetap no viral no justice. Keadilan adalah milik masyarakat. Meskipun masyarakat lemah sekalipun, meskipun Bapak itu sudah memfitnah Doktif tetap berusaha untuk bersikap bijak. Melaporkan Bapak itu iya Doktif laporkan, tapi Doktif meminta keadilan. Kenapa kok laporannya Doktif lama banget, sementara laporan di Polres Palembang sangat cepat sekali? Itu ketidakadilan. Untuk Bapak Listio mungkin lebih baik kita contoh Polrestabes Palembang. Sebaiknya istilahnya contohnya kita itu adalah Polrestabes di Palembang. Ya gitu, karena itu sangat cepat sekali Pak Listio, bagus banget kerjanya, sangat cepat sekali, 2 hari 3 hari langsung tangkap gitu ya. Oke guys ya, Tuti pamit dulu mau sholat. Bye. Assalamualaikum.